Selamat siang, sebelumnya terima kasih ya telah menyempatkan diri untuk melakukan sesi wawancara pada siang hari ini. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang tentunya akan menjadi pertimbangan perusahaan dalam merekrut atau menseleksi kandidat baru di PT Ridal Sejahtera. Untuk yang pertama, boleh perkenalkan diri. Baik, selamat siang Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Destriana Larsati. Saya lulusan S1 Manajemen dari Universitas Indonesia Membangun. Saya punya minat besar di bidang pengembangan sumber daya manusia dan karena itu saya sangat tertarik untuk bergabung menjadi staf Human Capital di PT Ridal Sejahtera. Kalau boleh tahu, motivasi apa yang membawa kamu untuk melamar pekerjaan di PT Ridal Sejahtera? Saya sangat-sangat mengagumi citra baik PT Ridal Sejahtera sebagai perusahaan yang peduli dengan kesejahteraan dan pengembangan karyawannya. Lingkungan kerja yang kolaboratif sesuai dengan yang Ibu Bapak bangun sangat cocok dengan visi saya. Saya rasa pengalaman langsung saya sebagai front desk dan latar belakang manajemen bisa saya salurkan untuk mendukung tim human capital di perusahaan ini. Oke, untuk selanjutnya pengalaman kerja kamu sebelumnya dan apa yang sedang kamu lakukan atau kegiatan kamu saat ini? Saat ini saya bekerja sebagai front desk officer di salah satu bengkel ahas. Tugas saya mencakup pelayanan pelanggan dan administrasi serta koordinasi harian. Selain itu, saya juga membantu mengelola pemasaran digital untuk usaha keluarga, di mana saya belajar untuk menyusun konten dan berinteraksi dengan para audiens. Dari pengalaman kerja sebelumnya, adakah prestasi yang diraih dan kamu banggakan? Salah satu pencapaian yang saya banggakan adalah berhasil mengubah beberapa pelanggan baru menjadi langganan atau menjadi pelanggan tetap. Saya lakukan ini dengan memberikan layanan yang proaktif, menjaga komunikasi setelah servis selesai, dan memastikan setiap masalah diselesaikan dengan baik. Ini membantu meningkatkan loyalitas pelanggan di tempat kerja saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, boleh sebutkan 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari diri kamu sendiri. Untuk kelebihan saya, yang pertama, saya mudah beradaptasi dan belajar cepat. Di lingkungan yang dinamis seperti bengkel, saya terbiasa menyesuaikan diri dengan tugas baru dan berbagai tipe pelanggan. Yang kedua, saya komunikatif dan juga suka bekerja sama. Saya senang membangun hubungan baik dari rekan dan pelanggan sehingga kerja tim lebih lancar. Yang ketiga, saya teratur dan disiplin waktu. Saya suka mengatur waktu tugas dengan sistematis dan mematuhi deadline. Jadi pekerjaan saya selesai tepat waktu. Sedangkan untuk yang harus saya perbaiki atau kekurangan saya, yang pertama, saya itu terlalu fokus terhadap detail. Saya itu perfeksionis. Dan saya sadar perfeksionisme itu memakan waktu. Jadi, saya sekarang lebih mengutamakan skala prioritas. Yang kedua, saya kurang sabar saat proses berjalan lambat. Untuk mengatasinya, saya berusaha memberikan masukan secara rutin dan mendorong kolaborasi kepada rekan-rekan kerja saya. Yang ketiga, saya butuh pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan penting. Jadi supaya saya tidak overthinking, saya lebih sering berdiskusi dengan tim untuk mendengarkan sudut pandang lain. Oke. Untuk masalah yang pernah dihadapi sebelumnya dari pekerjaan dan solusi yang kamu berikan dari perusahaan sebelumnya, itu apa ya? Waktu di AHAS pernah ada antrian servis yang sangat panjang. Jadi beberapa pelanggan mulai kesel dan protes. Saya khawatir kepuasan pelanggan di bengkel itu turun. Solusinya saya komunikasikan situasi yang jujur, kasih estimasi waktu yang realistis, sekaligus tawarkan seperti makanan atau minuman dan tempat tunggu yang nyaman. Saya juga bantu percepat proses administratif dari dalam. Jadi alhamdulillah antrian bisa lebih tertata dan keluhan juga lebih berkurang.
Oke, baik. Adakah perubahan atau inovasi yang pernah kamu lakukan di perusahaan sebelumnya? Lebih ke usaha keluarga ya. Jadi iya. waktu saya bantu usaha keluarga, saya mengajak untuk beralih ke dari pemasaran konvensional ke pemasaran digital. Jadi saya mulai buat konten terencana di media sosial, hasilnya jangkauan jadi lebih luas dan saluran penjualan yang baru lebih banyak dan juga lebih efektif. Oke, baik. Adakah rencana ke depan dari kamu jika kamu diterima di PT Ridha Sejahtera? Dalam waktu dekat, saya ingin benar-benar memahami proses dan budaya kerja di PT Ridha Sejahtera agar bisa lebih baik, dan kedepannya saya ingin mendalami bidang rekrutmen dan pengembangan karyawan. Jangka panjangnya, saya berharap bisa terlibat dalam penyusunan kebijakan SDM yang mendukung kemajuan perusahaan dan karyawan. Oke, baik. Dari 7 pertanyaan yang sudah saya ajukan, adakah negosiasi gaji dan fasilitas yang kamu harapkan pada perusahaan ini? Berdasarkan latar belakang saya yang lulusan S1 Manajemen dan pengalaman saya menjadi front desk yang melatih skill administrasi, komunikasi, dan penyelesaian masalah, serta mengikuti standar pasar untuk posisi human capital pemula, saya harap bisa mendapatkan kisaran gaji 6-7 juta per bulan. Untuk fasilitas, saya berharap mendapatkan benefit seperti BPJS Ketenagakerjaan dan tunjangan transportasi, serta kesempatan pelatihan untuk pengembangan diri. Ya, itu sangat membantu untuk saya memberi kontribusi yang lebih maksimal untuk perusahaan ini. Oke, baik. Mungkin sekian dulu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dalam sesi wawancara ini. Untuk lebih lanjut, saya akan mempertimbangkan dan perusahaan akan menghubungi kamu kembali dalam keputusan kami. Terima kasih, Bu.